Indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Shalom.
Shalom, bless family, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang hilang di masa-masa lampau, akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6, 30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Karena 1 Korintus 2:9 jelas mengatakan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah ditimbulkan dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab Roma 14:17 jelas mengatakan, saudara, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan minuman, melainkan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Masuk di dalam Tuhan, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, apapun yang saudara alami, baik tidak baik dalam hidupmu, mari kita tetap mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Haleluya, saya lemasina kiora, Iramarata sinamarua, Iera dayana maruta sina, Iruta kuata sandaya lamasua, Ite kurutu narata suna, Ira baruata sandaya lamu, Nekurutu muruata sinua, Yala baruata santa kurutu sina, Itu kurutu sina makaruta sia, kami tinggikan, kami agungkan, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa, kudus, suci, agung, mulia, kekal selama-lamanya. Kasih setia-Mu Bapa yang tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Yesus, haleluya. Bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, yang membelah, yang
kasih-Ku, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Heavenly Father, thank you for gathering us here today, Lord. Please guide what we're about to learn today so that kita bisa mengerti apakah Tuhan mau ajarin kepada kita, Lord. Thank you for everything that you've given us today, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amin, 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 amin. Praise family, blessing, blessing, blessing. Jemaat perkemenangan percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang lain di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Bahkan lebih daripada itu, sesuai Amsal 6 ayat 30-31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Bless you guys, jika engkau bersama-sama familymu, sahabat dan kerabat, katakan kiri kananmu, engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan saya terus memberitahu buat saudara, buat untuk ada perubahan kindred itu adalah untuk persembahan ada satu perubahan sampai perubahan itu adalah di start dari bulan Juli 1 ya, sudah buat saudara yang sering memberikan persembahan di kindred itu mulai Juli bulan 1 sudah berubah dari 45777 berubah menjadi 909639141 dan itu berlaku pada bulan Juli 1 yang sampai sekarang sampai di end of the month ini tetap dengan 45777 untuk kindrednya, tapi sekali lagi untuk bulan Julinya tanggal 1 sudah start dengan number yang baru 90963944141 gitu ya saudara. Haleluya. Nah, kita akan melihat siapa yang hadir bersama kita hari ini di Facebook. Ina, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Terus kita lihat siapa yang hadir di YouTube. Ibu Sunandi Wijastu, Tepan Desa Tipulina, Pak Andi, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambaru, Orang Desa Afrika, Pak Andre, Tuhan berkati bersama keluarga. Reren Wangi, Tuhan berkati bersama keluarga. Adriana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga. Gunadi, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Nita yang cantik, halo. Gerai Eka Veta Bersikroli, Pak King, Ibu Christine, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Lika, Ibu Neti Elke, Tuhan berkati bersama keluarga. Mira, Tuhan berkati bersama keluarga. Ante Saparti, Tuhan berkati bersama keluarga. Susan Reno di Jodipuro, Tuhan berkati bersama keluarga. Helen Chang, Tuhan memberkati bersama keluarga. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Nah, hari ini kita mau terus belajar, saudara, bagaimana kita ini bisa bisa meneduhkan hati, menguasai pikiran kita, dan kita bisa mengontrol situasi, kondisi kita saat kita menghadapi berbagai macam tekanan hidup. Gitu ya saudara. Seringkali kita hidup ini turun naik dalam mengikut Tuhan. Ya, padahal kita sudah makan asam garam. Saya yakin yang percaya banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus atau sudah percaya Tuhan Yesus lebih daripada 5 tahun, tetapi terus imannya terus naik dan turun. Dan saya ingin mengatakan buat saudara, kita harus belajar menjaga stabil, ya, at least stabil. Ya, kalau iman kita naik dan turun sangat berbahaya. Ya, kenapa? Semakin hari semakin dunia ini menuju kepada kebinasaan, otomatis setan itu bekerja secara luar biasa. Dan kalau iman kita naik turun terus menerus dan bahkan stuck atau tidak ada pertumbuhan sama sekali, sangat berbahaya sekali dalam menghadapi kehidupan di dalam dunia dari hari ke hari. Ya saudara, makanya kita harus betul-betul melatih kepercayaan kita, iman kita, cara kita hidup itu harus betul-betul mengerti dengan baik supaya iman saudara atau cara saudara mengikut Tuhan itu stabil. Kalau syukur-syukur bisa naik. Kenapa? Karena kita harus belajar supaya iman kita ini semakin hari semakin kuat, saudara. Karena dari tahun ke tahun ya, itu sangat mengerikan. Dan saya lihat itu ada satu gereja yang besar sekali, ya, gereja besar sekali dan banyak cabangnya. Dan waktu dia masuk, dia tidak akan pernah bisa
bergerak apapun, padahal dia tahu bahwa itu tidak benar. Contohnya di dalam gereja masa ada minum bir, ya, di dalam gereja masa ada, mohon maaf ya saudara, ada pakaian bikini gitu saudara, ya di dalam gereja masa ada hubungan ya yang dewasa, tapi dia tahu itu, tapi nggak bisa keluar saudara, nggak bisa keluar, dan bahkan dibelai mati-matian sama jemaatnya loh saudara. Bayangin saudara, itu namanya keterikatan di dalam hal spirit yang tidak baik. Nah, makanya saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, nah keadaan zaman ini semakin hari semakin begini nih saudara. Nah, apa yang saudara harus lakukan saudara? Makanya kita ini seringkali ngikutin zaman dan macam-macam. Oh, zamannya maju, kita harus ikut maju gitu ya saudara. Contoh paling gampang lah saudara, tentang baca Alkitab. Ya, zamannya maju, ya semuanya membuat jadi buat praktis. Akhirnya jadi praktis jadi keterikatan. Habis jadi keterikatan untuk lepas susah. Betul nggak sih saudara? Nah, makanya kita ini selalu mengikuti zaman dan selalu dijadikan zaman. Alasannya zaman. Dan lama-lama ke zaman-zamanan sudah. Nah, lalu mungkin sudah berkata, nah, bagaimana kita bisa melepaskan? Nah, inilah yang harus kita simakin bersama-sama, saudara. Tahu itu gerejanya nggak benar, itu tahu gerejanya tidak sehat. Ya, kita tahu gerejanya itu betul-betul kacau balau, tapi tidak bisa keluar, saudara. Dalam arti kata lepas dari keterikatannya itu sudah tidak bisa keluar dari situ. Bahkan dia membela, dia sudah tahu dan dia merasakan, saudara. Barusan saya lihat ya, sampai diwawancarai, dicari, dia menghindar orangnya. Besar sekali jemaatnya, puluhan ribu, saudara. Puluhan ribu. Makanya saya mengatakan buat saudara, kadangkala apa yang dicari sih namanya ibadah kan gitu nih saudara ya, gaya-gayaan seperti gaya lebih modern, lebih mohon maaf ya saudara ya, kadang semuanya pakai spotlight gitu loh saudara ya, karena zaman gitu loh saudara. Tetapi yang diperlukan kan bukan itu saudara sesungguhnya, tapi orang berpikir zaman kalau nggak bisa narik orang-orang dan kita sudah umurnya udah berbeda, anak muda dan lain sebagainya. Saudara, itu hanya excuse saja. Kalau memang zamannya berbeda, semuanya berbeda, berarti Tuhannya juga akan berbeda. Harus ngikutin zaman yang sekarang ini dong. Benar nggak? Kalau semuanya kau pikiran kita berbeda loh, saudara. Semuanya itu adalah gaya hidup iblis yang menarik anak-anak Tuhan sedikit demi sedikit hingga dia waktu dia mau keluar dari keterikatan itu tidak akan pernah bisa dan terpuruk akhirnya. Nah sekarang sekali lagi seperti yang saya katakan, apa sih yang mau dicari di gereja? Gaya-gayaan, keren-kerenan, besar-besaran, hebat-hebatan. Apa yang dicari? Ya gereja ya begitu aja saudara. Orang kita itu beribadah itu bukan spotlight-nya. Ibadah itu bukan jumlahnya. Ibadah itu bukan warnanya. Ibadah itu bukan senang-senang kumpulan orang-orang, tidak, saudara. Seperti yang saya katakan. Ibadah itu adalah bagaimana kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu arti ibadah. Bagaimana kita tunduk, taat, takut, menjadi pelaku firman dan tunduk akan apa? Hukum, peraturan, dan larangannya. Itu ibadah itu sebenarnya. Ya seperti yang saya katakan kemarin, itu spotlight dan lain sebagainya, itu tata cara ibadah. Tapi ibadah itu bukan yang semacam bukan tata cara ibadah, itu betul-betul ibadah yang tunduk, taat, takut akan Tuhan, bukan kepada manusianya. Sekarang kan sudah berubah, digeser sedikit demi sedikit dengan cara masing-masing untuk menggait sedemikian rupa banyak orang. Benar nggak sih? Apakah ibadah itu seperti itu, saudara? Tapi sebenarnya kan tidak. Tuhan Yesus tadi tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya loh, dari zaman bahala, dari zaman 6.000 tahun sampai sekarang. Saya baru melihat begitu luar biasa. Ya begitu luar biasa, setan bekerja secara luar biasa. Nah semua kan kembali pada diri kita masing-masing, saudara.
Banyak orang, aduh gerejanya udah kolot, kan gitu istilahnya kan gitu. Atau enggak, oh gerejanya nggak ada anak mudanya gitu. Isinya orang tua semua gitu kan. Ini bukan bukan sebuah konser, Saudara. Iya, bukan sebuah tontonan, bukan sebuah wadah, tetapi kita mau beribadah yang dimana kita mau bertobat sungguh-sungguh, di mana kita mau tunduk hukum akan peraturannya, di mana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang dikatakan firman Tuhan. Itu ibadah. Itu yang sesungguhnya ibadah seperti itu. Nah, banyak orang bingung dengan tata cara ibadah. Nah, seperti yang saya katakan, tata cara ibadah itu sangat berbeda. Makanya tata cara ibadah ini disamakan dengan gaya metropolitan, disamakan dengan gaya zaman, disamakan dalam keadaan, oh iya masa di gereja ada itu, fashion show. Bayangin coba. Tapi dia biasa-biasa aja, merasa fun, merasa enak, merasa nyaman. Lihat Saudara. Damai sejahtera Tuhan berkata, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kalau kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, mengikuti hukum, peraturan, tunduk setia akan firman dan menjadi pelaku firman. Itu damai sejahtera yang Tuhan lakukan, tapi damai sejahtera yang dunia berikan tidak. Ngikutin zaman, alirannya, Saudara. Nah, inilah yang harus Saudara perhatikan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ini bisa betul-betul menjaga cara ibadah kita dengan benar. Nah, ini Saudara. Banyak orang bosan, banyak orang malas, banyak orang boring. Karena kenapa kita malas? Kenapa kita boring? Kenapa kita tidak ada gairah lagi? Karena diri kita sendiri tidak ada suatu keinginan, kemauan untuk maju dalam Tuhan. Itu poinnya. Makanya manusia selalu menyalahkan orang lain. Manusia tidak pernah jujur. Kalau sudah belajar kemarin tentang kejujuran ya Saudara. Nah, kalau kita betul-betul hati ini kan licik. Kalau kita bisa jujur maka tidak ada lagi kelicikan di dalam hati kita. Dalam hidup ini seringkali kita sulit untuk jujur. Makanya kemarin saya mengatakan buat Saudara, belajar tentang sebuah kejujuran. Kalau Saudara bisa jujur, maka Saudara akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Benar nggak? Saudara bisa bersuka cita. Ada blessing. Saudara betul-betul hidup dengan ketulusan dalam mengikut Tuhan. Saudara tidak tergantung keadaan, kondisi, situasi yang ada, Saudara. Right? Nah, sekarang kita akan belajar nih. Gimana Saudara bisa mempertahankan ibadah yang benar? Bagaimana Saudara bisa konsisten dengan ibadah Saudara? Nah, mari kita lihat sama-sama gimana caranya. Yang pertama, kita lihat dulu di 1 Tesalonika 5 untuk menghadapi keadaan zaman ini, Saudara. Ya, 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah apapun yang Saudara punya, apapun yang Saudara ada, apapun yang di mana Saudara ditempatkan, bersyukurlah. Jadi Saudara tidak terpengaruh dengan keadaan, kondisi, situasi, zaman. Tidak terpengaruh Saudara. Karena kita ini harus belajar untuk mengucap syukur. Karena banyak orang tidak bisa mengucap syukur karena tidak sesuai dengan keinginan, kemauan, kehendak orang itu. Atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Atau dipengaruhi oleh komunitas yang ada. Nah, tetapi kalau ibadah kan ya itu aja Saudara. Bukan tata cara ibadah, Saudara. Tata cara ibadah tidak membawa Saudara masuk ke surga. Saya ingat ini, Saudara. Tata cara ibadah tidak akan bisa membawa Saudara masuk surga. Saya ulang. Sekalipun speak in tongues, Saudara. Sekalipun kamu doa puluhan jam, sekalipun kamu membaca udah puluhan kali atau ratusan kali dari Kejadian, itu bukan ibadah, Saudara.
Ibadah itu di mana seperti yang saya katakan kepada saudara di depan itu, perubahan hidup kita itu nampak. Seperti yang salah satunya yang akan kita pelajari, ada ucapan syukur. Kita aja berapa kali kalau ada masalah lalu ngomel, nggak bisa menerima keadaan, nggak bisa menerima situasinya. Kita selalu mengeram, mengeluh, menggerutu. Loh kan berkali-kali saya pernah nyampaikan ya saudara, mari kita lihat dulu. Ya, supaya kita sama-sama. 1 Titus 1. Ya, 1 Titus 1 ayat ke-16. Mereka mengaku mengenal 1 Titus 1:16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia dengan perbuatan. Berarti dengan apa, saudara? Gaya hidupnya, betul nggak? Berarti bukan hanya mulutnya, bukan tata cara ibadahnya, tetapi saudara harus tahu ibadah itu sendiri. Makanya tata cara ibadah selalu disesuaikan dengan zaman. Dulu tata cara ibadah kan nggak ada, saudara. Himne, saudara. Betul nggak? Ya, terus mulai ditambah drum, terus ditambah ditambah alat musik dan lain sebagainya. Terus habis itu tidak berhenti lagi sampai di situ. Ditambah spotlight. Benar nggak? Ditambah spotlight, wah kiri kanan dan lain sebagainya. Terus ditambah lagi dan lain sebagainya, saudara. Gedung yang megah, gedung yang dulu mana ada, saudara. Gedung megah-megah nggak ada. Tetapi pertanyaannya, ibadahnya seperti apa? Justru ibadahnya yang tidak pernah berkembang. Tata cara ibadahnya berkembang. Mengikuti zaman. Ibadahnya tidak pernah berkembang. Malah terus terpuruk ke bawah. Karena tidak dibenahi dalam hidupnya. Hanya sebagai rutinitas. Sebagai tradisi. Hanya ke gereja. Oh dapat sesuatu. Oh melayani. Dapat persembahan kasih. Waduh. Ngeri kan? Saya mengatakan buat saudara, apakah kita ini tidak realize gitu saudara ya? Yang ke gereja tidak pernah berubah. Tidak ada pertobatan, tidak ada kemajuan, stagnan. Lalu disalahkan orang lain, disalahkan gerejanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu tata cara ibadah. Yang dia tidak pernah tahu cara ibadah, yang dia tahu hanya tata cara ibadah. Pukul sana, pukul sini, gendang sana, gendang nyanyi. Enggak salah, saudara. Tetapi saudara harus tahu itu pelataran kalau susun bait Allah. Perjamuan kudus saja itu hanya ruang suci. Ruang maha suci itu 10 perintah Tuhan itu. 10 perintah Allah yang ada di ruang maha suci itu, saudara. Tongkat Harun yang berbunga. Itu yang ada di ruang maha suci. Dan mana? Kan kita berarti apa? 10 perintah ada hukum, peraturan, dan larangannya. Benar nggak sih saudara? Kedua, tongkat Harun yang berbunga, di mana semua kepala-kepala dari pimpinan dari bangsa Israel, kepala 10, 50, 100, dan termasuk Imam Harun, itu berbicara tentang kekudusan, kesucian. Dialah yang berhak memimpin. Menjadi orang Lewi, imam yang kudus, yang suci. Mana ada zaman sekarang kudus dan suci? Coba saudara, apa nggak drop terus? Bagaimana ngikutin hukum Tuhan? Kita aja ke gereja, baca Alkitab aja malas sekali. Sudah berapa tahun nggak pernah habis-habis. Lihat saudara, dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada perkembangannya. Tata cara ibadahnya berkembang, tapi ibadahnya malah menurun. Bayangin saudara, mana itu berbicara tentang perintah Tuhan, firman Tuhan. Ya, yang dimana diberikan kepada bangsa Israel, minta roti dikasih mana, tapi tidak menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kita seringkali tidak menjadi pelaku firman. Benar enggak? Kita selalu komplain dengan apa yang ada. Kita tidak bisa mengikuti perkataan firman itu dengan bermacam cara dan alasan yang ada di dalam diri kita. Jadi tata cara ibadahnya ngikutin zaman, tapi ibadahnya semakin hancur, saudara. Nah, pertanyaannya, ini saudara, dengar baik-baik nih saudara. Makanya tidak heran, Yudas 1, tadi kan berkata yang pertama, Titus 1:16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Tuhan. Betul, karena merosot.
Bukan naik ibadah mereka, tapi tambah merosot. Mereka keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Lihatin, saudara. Apa yang terjadi? Nah, ini jangan sampai terjadi pada keluarga besar Miracle Center, saudara. Ya, Yudas 1. Nah, ya tadi saya lihat itu film yang ngeri sekali loh, saudara. Itu kuliah gede-gede semua, saudara. Ya, Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjerat orang untuk mendapat keuntungan, menggerutu, mengeluh. Sulit sekali untuk apa? Bersyukur, saudara. Sulit sekali untuk bersyukur. Sulit sekali untuk menerima keadaan. Lihat, semua apa? Yang dicari di gereja, kekuasaan, seks, betul enggak? Kedudukan, power. Itu zaman sekarang nih, saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, belajarlah kita menerima apa adanya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita bersyukur itu, mengucap syukur itu berarti mempercayai Tuhan. Mengucap syukur itu betul-betul kita mencintai Tuhan. Bersyukur itu dengan apa? Dengan kehidupannya kita. Kita tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan situasi, menerima apa adanya. Ya, sama. Saya sampai hari ini saya pun juga belajar. Saya tidak berkata, kok Tuhan kakiku sakit lagi ya, kok begini ya. Enggak. Karena saya mau ibadah saya pribadi harus bertumbuh. Saya harus maju, saya harus mengerti. Karena yang kita cari bukan tata cara ibadah. Ibadah yang benar, saudara. Kalau kita tidak bisa mempunyai ibadah yang benar, makanya tidak heran, saudara. Ya, tidak heran. Firman Tuhan jelas mengatakan, kita lihat dulu, saudara ya. Di dalam 1 Petrus 4, ya, 1 Petrus 4, nah ini saudara. Makanya semuanya clear sebenarnya. Kalau kita mau melihat ya, dengan ini semuanya clear. Jadi Titus 1 ayat 16, Yudas 1 ayat 17, dan ini 1 Petrus 4 ayat 17. Dan dia mengatakan nih, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri. Yang harus pertama-tama apa? Dihakimi. Kenapa? Karena dia tidak beribadah dengan benar. Tapi dia bertata cara ibadah. Ya, itu yang dia lakukan. Yang Tuhan mau adalah ibadahmu. Bukan tata cara ibadahnya. Nanti ya saudara. Karena kalau tata cara ibadahnya maju dan bagus, tapi ibadahnya tidak ada perubahan. Makanya penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Seperti contohnya satu di depan, bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah kita? Kita mengucap syukur aja sulit sekali kita ini. Padahal yang mudah, hal yang sangat boleh dikatakan, ya menerima segala sesuatu kan saya mudah, mau diapain lagi? Sudah keadaan begini, terima saja. Kita mengucap syukur, kita berusaha. Mulut kita dikunci supaya tidak melakukan hal yang buruk. Makanya tidak heran, penghakiman itu banyak akan terjadi di rumah Tuhan. Kenapa? Karena ibadahnya itu merosot. Ibadahnya tidak berkembang. Ibadahnya stop. Makanya di gereja hanya apa? Power, seks, keuangan. Apa enggak ngeri, saudara? Ini yang terjadi, saudara. Popularitas. Apa sih yang dicari? Ya, saya lihat waktu itu, ini gereja besar, saudara ya. Saya enggak sebutin negaranya. Dan ada di Amerika juga loh. Udah nyebar kemana-mana. Dan dia bisa ngelihat tuh, masa gereja, di dalam gereja ada fashion show. Nggak masalah. Itu saudara, pakai bikini nggak masalah, saudara. Joget-joget di depan pastornya, bayangin, saudara. Tapi dia tetap nggak bisa, istilahnya itu, menyalahkan pastornya. Tapi dipegang, ditahan polisi, dilepaskan, nggak bisa, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, saudara, ini loh keadaannya zaman. Tata cara ibadahnya persis tata cara ibadah gereja. Masuk seakan ruang gereja. Tapi ibadahnya enggak. That's a point.
Itu yang menjadi titik poinnya kita, saudara. Zaman sekarang, mohon maaf ya, saya tidak nyindir orang, tapi ini yang terjadi. Ya. Kadang-kala kita tidak mendapat love gift, kita tidak bisa tidak diberi love gift, kita tidak mau ibadah di tempat itu, saudara. Betul nggak sih? Yang dicari apa terus ibadahnya? Right? Zaman sekarang dulu mana ada namanya song leader, singer, drum, pemain keyboard, pastor dulunya. Terima apa adanya, apa yang ada di tempat itu. Mengucap syukur dengan apa yang ada. Nah, dengan kemajuan zaman demi zaman dan akhirnya berbicara tentang apa? Money talk. Benar nggak? Kebutuhan sudah meningkat dan lain sebagainya. Semua kan dikiring. Akhir-akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ngikut akhir zaman. Dengan zaman yang ada, jadi kita mengikut. Makanya kalau kita tidak dikasih, kita menggerutu. Kalau kita tidak dikasih, kita mengomel. Kalau kita tidak dikasih, kita pindah. Kalau kita tidak dikasih, cari yang lebih bagus lagi. Itu yang terjadi, bukan? Makanya kalau saudara ngikutin waktu hari Rabu saya khotbah, iman yang langka. Iman yang langka, suatu ketulusan. Saya jadi ingat, saudara, dipanggil di daerah salah satu, selesai khotbah, terus salam-salaman, saya dikasih dia apa? Kentang, dikasih jeruk, dikasih bayam. Saudara, ya kita bersyukur aja. Saya masih ingat itu, saudara, zaman lama sekali, ya, sama istri saya. Ya. Nah, ini loh, saudara, yang saya harap, tata cara ibadahnya bukan hanya yang maju, tapi ibadah saudara harus maju. Karena semakin hari semakin mengerikan, saudara. Makanya betul firman Tuhan mengatakan, jika aku datang kedua kalinya, masihkah aku dapati iman di bumi? Betul firman Tuhan mengatakan, orang baik itu banyak zaman sekarang. Baik, nolong, perhatiin. Tapi orang setia itu langka. Makanya saya ingin mengajak buat saudara hari ini. Yang pertama, perbaiki ibadah kita. Ibadah yang tahu persis itu adalah diri saudara dan saya masing-masing individual. Jangan sampai di saat Yesus datang, dia nggak kenal. Saya girit sekarang, saudara. Betul. Saya betul-betul mengerti. Makanya saya berusaha sekalipun badannya ini sakit semua nih, saudara. Iya. Karena saya sudah nggak makan apapun, karena dokternya berkata sudah nggak boleh makan apapun sewaktu kita mau masuk apa itu A2M, saya nggak tahu itu apa itu A2M, ya. Habis itu baru kita stem cell. Nah, saya mengatakan dan semua betul-betul saya bersyukur saja. Ya, kadang nangis, kadang tidak tahan, tapi saya tidak mau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak membangkitkan iman saya. Saya mau belajar untuk ibadah saya sendiri. Nah, belajarlah saudara dengan ibadahmu sendiri. Baca Alkitab, harus ada kemauan, harus ada keinginan. Ibadah seperti itu. Berdoa juga harus ada keinginan. Jangan hanya makan dan minum. Ada waktu tersendiri sama Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan di mana saja sudah belajar. Itu ibadah. Jadi saudara bertumbuh terus ibadah jadi kuat. Saudara bisa menghadapi masalah demi masalah dengan tetap stabil. Ya kalau dulu saudara bisa bertahan, kenapa sekarang tidak bisa bertahan? Dulu saudara bisa setia, kenapa sekarang tidak bersetia? Kalau tidak bisa bertahan, tidak bersetia, berarti ibadahmu merosot, ibadahmu menurun. Ayo naikkan kembali ibadahnya. Nah caranya, belajarlah yang pertama, mengucap syukur. Dan tadi katakan, kata mengucap syukurilah menandakan saudara tetap mempercayai Tuhan. Mengucap syukur itulah karena saudara tahu bahwa Yesus adalah penolong saudara. Nah, kita lihat nih, Mazmur 146. Ya, tadi selesai dulu ya, 1 Petrus 4, selesai dulu 17 ya. Yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya Injil pada pada Injil Allah. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, jadi hampir-hampir tidak terselamatkan orang benar, saudara. Hampir-hampir nggak terselamatkan. Kenapa? Karena ibadahnya itu nggak boleh nurun. Saudara aja kerja aja nggak mau kerjaan saudara, jam saudara dikurangin kan?
Saudara kalau mau ditambahin, posisinya mau dinaikkan. Nah, ibadah kita dari tahun ke tahun kok nggak ada kemajuan, bahkan drop, saudara. Seperti saya katakan, kalau usahakan kalau nggak bisa naik ya stabil. Gitu loh, saudara. Stabil, sudah menjaga kestabilan itu. Ya, makanya ayat yang terakhir dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Menyerahkan jiwanya karena hidup kita punya Tuhan, tapi kita tetap harus berbuat baik, tidak tergantung situasi dan kondisi, untuk menjaga ibadah kita semakin naik, semakin memahami, semakin mengenal siapa Tuhan. Makanya sekali lagi yang pertama, langkah pertama yang harus saudara kerjakan untuk meningkatkan ibadah saudara, bersyukur menghadapi apa yang terjadi. Let's make sense, saudara. Menerima keadaan, bagaimana situasi dan kondisinya saudara, masing-masing. Ya, kenapa saudara bersyukur? Itu menunjukkan saudara tetap mempercayai Tuhan dan mengakui bahwa Dia tetap menjadi penolongmu. Nah, buka di Mazmur 146 nih sekarang. Di Mazmur 146 mengatakan, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya saja. Tuh, saudara. Jadi disinilah kita tahu bahwa Tuhan itu, kalau kita bersyukur, kita mempercayai Tuhan itu. Dia tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, dia tetap mempercayai sebab Dia Allah yang hidup. Dan yang kedua, kita bersyukur itu mengakui bahwa Tuhan tetap penolong kita. Kita tidak lari kemana-mana, tetap fokus akan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, sebab Dia penolong Yakub. Yang dimana Abraham, Ishak, dan Yakub ditolong oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan kita tahu semua ceritanya bahwa Abraham itu bapak orang percaya. Betul sih, saudara? Sedangkan Ishak itu adalah anak perjanjian. Betul. Dan Yakub inilah yang melahirkan 12 suku Israel. Lihat, saudara, Dia penolong, Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia menyatakan cinta kasih-Nya yang luar biasa. Dia memperhatikan apapun keadaannya, apapun permasalahannya, apapun tekanannya, Dia tetap mengucap syukur dengan kehidupan mereka, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, kehidupan mereka masing-masing. Itu apa enggak luar biasa? Dia tidak pernah berubah, sebab Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah. Ya, mari saudara belajar mengucap syukur. Sekali lagi, mengucap syukur itu adalah kita tetap mempercayai Tuhan. Kedua, penolong Tuhan. Nah, kita yang ketiga, kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Makanya tidak heran banyak kekecewaan demi kekecewaan, sakit hati demi sakit hati, karena ibadah kita hanya melihat manusia. Ibadah kita seharusnya beribadah kepada Tuhan. Makanya banyak gereja sekarang people centris, bukan Yesus centris. Itu yang saya berkali-kali saya katakan, saudara. Jadi kita ini melihat orang berbuat salah, kita kecewa, kita sakit hati, kita marah. Nah, coba kita lihat Yeremia 17, saudara. Yuk. Nah, disinilah kita belajar semakin hari ibadah kita. Ayo dinaikkan ibadah kita, kualitasnya bukan kuantitasnya, saudara. Oke? Yeremia 17 ayat yang kelima, dia mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah satu, mengandalkan manusia, dua, mengandalkan kekuatannya sendiri, ketiga, hatinya menjauh. Ini menunjukkan nggak ada ibadahnya. Nggak ada ibadahnya ini, saudara. Yang diandalin manusia, yang diandalin dirinya sendiri, yang hatinya dan hatinya itu udah jauh daripada Tuhan, karena tekanan hidup demi tekanan hidup, pergumulan demi pergumulan. Nah, jadi ibadahnya merosot. Tata cara ibadahnya mungkin ngikutin zaman yang ada. Mega pakai ini, pakai itu, dan lain sebagainya, meriah, senang, tapi itu luarnya, saudara. Yang kita yang membawa kita masuk surga bukan luarnya, dalam kita ini.
Roh, hati, dan pikiran kita ini yang mempertanggungjawabkan jawab hidup kita, bukan luarnya. Tata cara ibadah itu luarnya. Sedangkan ibadah dalamnya, makanya roh inilah yang menghadap tahta Tuhan. That makes sense, saudara. Nah, ini yang harus saudara waspadai. Ini yang saudara harus ketahui. Saudara harus ngerti banget nih, saudara. Ibadahnya kadang ngantuk-ngantuk di gereja. Dengar firman masuk sini, keluar sini. Betul enggak? Kadang-kala mohon maaf ya, enggak konsisten dalam mengikut Tuhan. Kalau nggak dikabulkan doanya, marah. Lalu ngomongnya bahwa kita manusia, darah dan daging. Gitu. Ngomong tidak ada kejujuran. Nah, nggak ada kepenundukan, nggak ada ketaatan akan firman Tuhan. Lah kalau ininya merosot, buat apa tata cara ibadah, saudara? Nggak akan bawa masuk. Benar nggak? Tidak akan pernah membawa masuk, tata cara ibadah tidak pernah membawa saudara masuk ke surga. Yang membawa saudara masuk ke surga itu ibadahmu. Yaitu secara rohani, yang ada di dalam ada suatu perubahan. Pertobatannya jelas, sungguh-sungguh punya karakter Kristus, punya dampak, punya kesetiaan, punya kependudukan, loyalitas, taat, takut akan Tuhan. Nah, itu dalam itu, saudara. Itu dalamnya. Ini yang diminta Tuhan. Makanya dikatakan di Ulangan 10 ayat 12. Gitu, yang dimintakan Tuhan selain takut akan Tuhan, ngikutin jalannya, sungguh-sungguh ikut Tuhan, dengan segenap hati beribadah, ngikuti hukum peraturannya, maka kamu akan bahagia. Itu dalamnya. Nah, makanya sekarang kita, gimana caranya kita bisa memperkuat ibadah? Belajar dulu dengan bersyukur. Step pertama itu belajar dengan bersyukur, memperbarui ibadah kita. Kita mau percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaannya nggak baik, sekalipun keadaannya sulit, sekalipun keadaannya susah, sekalipun saudara menderita. Kan Tuhan sendiri berkata, kalau kamu harus mengikut Tuhan, harus pikul salib dan menyangkal diri. Benar nggak sih? Ya sudah, terima saja. Tapi ucapan kita harus tetap mengucap syukur. Apa yang sudah kita baca di dalam Titus 1 ayat 16, betul, Yudas 1 ayat 17, dan 1 Petrus 4 ayat 17. Ya, jadi ucapan sama perbuatan harus sama. Jangan kita mengenal Tuhan mulutnya, tetapi perbuatan kita keji dan jahat. Benar ya, saudara? Nah, inilah yang harus saudara perhatikan. Kalau saudara mengucap syukur, berarti saudara percaya Tuhan. Kalau saudara mengucap syukur, saudara mempercayai dia tetap sebagai penolong saudara. Yang ketiga, saudara tidak mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Saudara tidak bergantung kepada orang, dan hati saudara betul-betul tidak menjauh sekalipun masalah itu ada. Tekanan itu ada, tetapi saudara mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Gitu ya, saudara ya. Ayat ke-7-nya sekarang di Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuh. Jadi dengan ucapan syukur itu kamu bisa mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kamu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kan mudah sebenarnya. Ini ibadah yang benar itu seperti ini. Bukan tata cara ibadah. Orang cari tata cara ibadah. Saudara dan saya cari ibadahnya. Karena tata cara ibadah tidak bisa membawa kita masuk surga. Ibadahmu itu yang membawa saudara masuk surga. Ngerti ya, saudara? Nah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi patang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi berkali-kali kalau saya ngomong bahwa berkat itu datang sendiri. Dari mana Bapak datang sendiri? Yang hilang akan kembali karena ibadahmu itu benar. Jadi ibadahmu benar, kamu otomatis diikuti dengan berkat. Berkat tidak usah dicari, berkat datang sendiri. Kalau sudah masih ingat, uang punya sayap lewat ibadahmu salah satunya. Kan ayatnya begitu. Ya, saudara kan baca ini dikatakan, kalau saudara diberkatilah, satu, kalau kamu mengandalkan Tuhan. Ya, kedua, menaruh harapannya kepada Tuhan. Kan ini ibadah.
Ini ibadah saudara. Dan yang 8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tempat batang air yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tidak hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena satu, dia mengandalkan Tuhan. Kedua, karena apa? Menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-7-nya. Itu kan ibadah. Diiringi dengan apa? Blessing. Jadi nggak usah ngejar berkat. Berkat datang sendiri. Makanya justru saya kepengen saudara bukan kelas berkat. Saya kepengen saudara menjadi stewardnya Tuhan, pengelolanya Tuhan, membagi-bagi berkat kepada banyak orang. Supaya disitulah kelihatan bahwa ibadahmu itu benar di hadapan Tuhan dan terlihat banyak orang dan saudara memberkati banyak orang. Bukan cari uang di gereja. Bukan istilahnya, bukan nggak boleh bantu, memang gereja harus membantu, tetapi motivasi kita itu jangan karena uang. That make sense nggak sih, saudara? Ya saya harap saudara memahami, kan banyak zaman sekarang enggak. Apalagi mohon maaf nih, di gereja, waduh, seperti yang saya kata, datang ke gereja dikasih emas. Mau masuk ke gereja, ayo dibuat multiply. Kalau kamu bagus kerjaanmu, langsung dinaikin. Nggak bagus, gua singkirin. Oh, kamu orang bisa diandalkan, keuangannya kuat, sehat, kamu jadi koordinator. Itu yang terjadi, saudara. Apakah di Alkitab ada begitu? Kan nggak ada, saudara. Nah, itu tata caranya dia, saudara. Ibadahnya jadi drop. Karena motivasinya sudah berbeda, cara berpikirnya sudah berbeda. Nama Tuhan tidak nomor 1 di depannya, tapi untuk dikasih tahu, untuk mengerti, itu sangat susah. Makanya saya ngomong buat saudara, yang saudara kita renungkan bersama-sama, yang kemarin itu saudara, ya. Makanya di 2 Korintus 3:14-16 kemarin, 2 Korintus 3:14-15, karena apa? Ada selubung yang menutupinya. Selubung itu harus diangkat. Akhirnya dia membaca perjanjian lama pun bangsa Israel nggak ngerti. Selama selubung itu nggak angkat, itu apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya yang orang-orang yang kumpulan gereja-gereja besar ini yang terus di mana-mana ada ini juga begitu, sudah tahu mana ada fashion show di gereja. Joget-joget di mimbar begitu, pakai begini, dansa dengan pastornya, bagaimana coba? Tapi untuk dia out dari tempat tidak bisa. Bagaimana? Uangnya dikontrol, keluarganya dikontrol, semuanya dikontrol, tapi tidak bisa apa-apa, saudara. Hanya saya mengatakan buat saudara hari ini, benahi ibadahmu dengan baik. Supaya saudara juga ngerti dengan ibadah yang benar, Tuhan bukan tutup mata. Kan dia mengatakan di Filipi bahwa Allah turut bekerja di Filipi itu dia mengatakan Allah akan mencukupkan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, Filipi 4:13, Filipi 4:19. Allah turut bekerja Allah akan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia akan mencukupi kebutuhannya kita. Dia nggak tutup mata, saudara perlu segala sesuatunya. Iya, tetapi ibadahmu kamu betulin dulu. Makanya, ya sekali lagi nih, langkah pertama yang harus dibenahi dalam hidup kita belajar mengucap syukur. Artinya, berarti kamu percaya sama Tuhan. Kamu tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Pertolongan datang daripada Tuhan. Saudara tidak mengandalkan diri saudara. Saudara tidak bergantung pada orang lain. Saudara tidak menjauh dari Tuhan hatimu, tapi saudara tetap lekat akan Tuhan. Nah, disinilah saudara baru mengetahui bahwa itu akan mendatangkan berkat. Nah, satu lagi, apa arti mengucap syukur? Gitu, saudara ya. Disitulah saudara baru tahu bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Gitu, saudara. Nah, buka nih Mazmur 146. Ya. Sebelum kita selesai. Gitu, saudara. Ini baru satu loh, saudara. Ya, cara membenahi ya. Cara supaya kita bisa berbenah dengan baik ini, saudara. Ya. Ya.
Mazmur 146. Kita lihat sama-sama Mazmur 146. Ya. Mazmur 146 ayat yang ke-6 sekarang. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Oh, bayangin. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan apa? Bersorak-sorai. Ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikan. Wow, ayat 10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji-muji engkau. That's it. Haleluya. Nah, itulah menunjukkan bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Jadi ada 4 hal yang saudara dan saya akan pelajari bersama-sama untuk mempertahankan ibadah kita. Yang pertama adalah mengucap syukur. Langkah pertama ini baru 1 nih, nanti kita sambung ya. Jadi mengucap syukur, arti mengucap syukur apapun keadaannya, apapun situasinya, saudara betul-betul tetap percaya. Nah, itu namanya sudah mengucap syukur, percaya kepada Tuhan. Dan kedua, saudara tetap yakin bahwa Tuhan itu penolong saudara. Udah clear? Yang ketiga, saudara tidak mengharapkan atau mengandalkan kepada orang lain. Saudara tidak mengandalkan diri saudara sendiri. Saudara tidak menjauh dari Tuhan, tetapi saudara lekat, dekat akan Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, saudara percaya bahwa Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi. Kebesarannya, kebajikannya luar biasa. Saudara, jika saudara bisa mengerti ini dan ibadah saudara terus meningkat, maka berkat itu akan datang sendirinya. Berkat itu akan dimiliki saudara. Jadi tidak perlu saudara khawatir. Karena kelas saudara bukan kelas berkat. Kelas saudara adalah kelas steward, pengelola berkat itu. Tetapi untuk ibadah saudara bisa naik, saya mengatakan buat saudara, lakukan apa yang saudara dengar hari ini, yaitu mengucap syukur. Arti mengucap syukur sudah saya sebutkan tadi barusan. Disitulah saudara harus belajar memperbaiki ibadah kita masing-masing, supaya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kan gitu saudara, ya. Saya harap ini bisa membuka mata pikiran hati kita bersama-sama, dan ayo saudara maju dalam ibadah, bukan di tata cara ibadah. Ya, maju dalam ibadah supaya kita bisa melihat kasih-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya, kekuatannya itu betul terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Maka anak Tuhan itu Allah yang hidup. Dia itu sayang pada umatnya. Kalau kita mau diajar, mau ditegur, dididik dan membuka hati, Dia akan tunjukin jalannya saudara. Ya. Maka dari itu, ayo maju terus dalam mengikut Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan melihat siapa yang hadir dari belakang. Ivong, Tuhan memberkati bersama keluarga. Helen Chang, Tuhan memberkati bersama keluarga yang ada di YouTube. Pak Joni, Bu Endang, Tuhan memberkati bersama keluarga. Sringgawati, Tuhan memberkati bersama keluarga. Lili Herho, Naomi, Emma, maminya, kakaknya, Tuhan memberkati bersama keluarga. Iren Chong, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Fatih, Bu Fiti, Lauren, Jackie, Tuhan memberkati bersama keluarga. Sam FK, Tuhan memberkati bersama Dave MK, Tuhan memberkati bersama keluarga. Ibu Isya, Pak Ingki, Tiara, Petri, Sarah, dan Tuhan memberkati bersama keluarga. Desi Irma, Tuhan memberkati bersama keluarga. Pak Jimmy bersama suaminya. Ijo Pak Gestu, Tuhan memberkati bersama keluarga. Feby, Melissa, Nevania, Osiwa, Tante Eko, Aldo, dan juga Melissa, dan juga untuk Pak Samso bersama istrinya. Nevania, Osilia, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Haleluya yang ada di Facebook. Ipong, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Erna Talim, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Lili Helena Cesar bersama seluruh keluarganya, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Steffi Sosia, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Vino Porona, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Ibu Elizabeth Pak Nambar Wonders Ibu Elizabeth Pak Nambar Warren Desel Andovinika Pak Andre, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. MM, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan. Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Tuhan ajari kami supaya kami beribadah dengan benar. Karena Tuhan mau suatu perubahan dalam hidup kami yang benar. Tuhan mau supaya roh, tubuh, jiwa, pikiran kami betul-betul hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, kesucian. Hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, supaya hidup kami tangannya dibawa oleh Roh Kudus kepada jalan yang benar, supaya kami menjadi pelaku firman yang setia. Maka dari itu kami berdoa, Tuhan, ajar kami, tegur diri kami, supaya kami punya ibadah yang betul-betul Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, supaya ibadah kami itu bisa dipersembahkan yang harum dan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga besar mereka sandar ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu boleh turun untuk keluarga besar mereka sandar yang ada di Indonesia, IMC, MMCUI, yang ada di Bellingham, Sacramento, dan Hayward, yang ada di Ontario, San Gabriel, dan Lake Forest, dan juga yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang live chat Tuhan Yesus, yang klik lagi, yang menyaksikan Tuhan. Kiranya kasih-Mu boleh turun. Ingatkan Tuhan, bukan tata cara ibadah yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah ibadah kami masing-masing bersama Tuhan. Tolong Tuhan, supaya semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin stabil, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin hari semakin berbau harum di hadapan-Mu, supaya nama kami tercatat di dalam buku kehidupan dan kami terangkat bersama-sama. Dan tak lupa terus kami berdoa untuk mereka satu demi satu yang ada di Facebook maupun di YouTube Tuhan. Kami silakan Ina MM bersama seluruh keluarganya, Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desra, Andrika, Pak Andre, dan kami juga serahkan Vino dan Vino Porong bersama seluruh keluarganya. Kami juga serahkan Sosial Stevi sama seluruh keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Lili Helena Caesar bersama seluruh keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk Erna Talim bersama seluruh keluarganya, Ivong bersama seluruh keluarganya, Anita Linda Lepar bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan turun atas mereka. Kau lawat Tuhan, Kau jamah mereka, supaya mereka mempunyai ibadah yang benar, ibadah yang menyenangkan Tuhan, ibadah yang menjadi pelaku-pelaku firman, ibadah yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu nampak dalam hidup mereka, dan apapun yang menjadi doa mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, doanya dijawab dan pergumulannya diselesaikan oleh Tuhan demi nama Yesus. Dan kami juga berdoa mereka yang ada di YouTube Tuhan, kami serahkan Ibu Senani Wijaya Studi, Andreas Adi, Bu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarganya, dan juga Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren, Desra, Andrika, Pak Andi bersama keluarga, dari Wangi bersama keluarga, Erdiana Tadga bersama keluarga, Gunadi bersama keluarga, Ibu Nita, Kriya Kaveta Blesi Kru bersama keluarga, Pak King, dan Ibu Christine bersama keluarga, Ibu Lika, Ibu Nanti Elga bersama keluarganya, Mira bersama keluarga, Ante Sabardi bersama keluarga, Susan Reno Dijoporo bersama keluarganya, Helen Chong bersama keluarganya, Ivong bersama keluarganya, Pak Joni dan Ibu Endang bersama keluarganya. Kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan terus turun atas umat-Mu ini Tuhan, supaya umat-Mu ini betul-betul memperbaiki ibadah mereka, dan semakin hari semakin mereka lekat dekat akan Tuhan, dan berharap dan mempercayai Tuhan, dan bisa mengucap syukur dalam segala hal demi nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa sering berwati bersama keluarganya, Lili Harun, Naomi, Emma, maminya, kakaknya bersama keluarganya, Helen bersama keluarga, Iren Chong bersama keluarga, Ibu Fatih, Lauren, Jackie bersama keluarganya, Son FK bersama keluarganya, Dave MK bersama keluarga, Ibu Isya, Pak Inki, Tiara, Petri, Sarah, Dania bersama keluarganya, Erwita Dewi bersama keluarganya, Desi Irma bersama keluarganya, Pak Jimmy bersama keluarganya, dan Ijo Pangestu, Pak Kistu bersama keluarganya, Febi, Melisa, Nevania, Osila, dan Jin Aldo, Eko, Pak Samsu bersama istrinya bersama seluruh keluarganya. Kiranya kasih anugerah Tuhan turun atas mereka. Tuhan bawa mereka semakin hari mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki adalah ibadah yang benar, ibadah memperbaiki roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami, hidup kudus, hidup suci, supaya tunduk taat setiakan firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Kiranya ada di seluruh keluarga besar mereka center ini, baik yang ada di Indonesia, di Amerika, di YouTube, yang di Facebook, yang live chat, yang bersama-sama dengan kami menyaksikan, yang klik lagi. Tuhan tolong kami supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan. Kiranya buat tangan kami diberkati, apa yang dilakukannya diberkati menjadi keberhasilan, dan dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari pergaulan yang salah. Takut akan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan terus kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, kami terus berdoa untuk Pak Joni, kiranya kasih anugerah kemurahan-Mu boleh terjadi untuk Pak Joni Tuhan. Kami percaya ginjalnya berfungsi
sebagaimana mestinya, dan dilawat Tuhan mujizat terjadi dan tidak cuci darah lagi dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Irencong, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan, kiranya semua permasalahannya diangkat, dilawat, dijamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Kami juga berdoa untuk keluarga Jenny dan Jenkin, Tuhan Yesus, ya kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya, lawatan-Mu boleh terjadi atasnya. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya keluarga ini dipersatukan kembali demi nama Yesus. Kami juga berdoa untuk kami juga berdoa untuk Ibu Eni, Tuhan lawat, Tuhan jamah Ibu Eni, Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun untuk Ibu Eni. Ibu Eni dijamah Tuhan, mata kirinya sudah melihat, telinga kirinya sudah mendengar, kaki kiri, tangan kirinya sudah tidak gemeteran, bangkit berdiri berjalan dari kursi roda, tinggalkan kursi roda, berjalan Ibu Eni dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Andi dan Ibu Desi bersama Jemaat Ade dan Ibu Linda, Tuhan kiranya kasih-Mu boleh turun atas mereka, Tuhan berkati usahanya ya Tuhan Yesus, supaya setiap harinya income-nya terus naik, setiap bulannya berkelimpahan dan mencukupi semua kebutuhan yang ada, buah tangannya diberkati menjadi keberhasilan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Ros, Pak Paul dan anaknya, Tuhan kiranya Tuhan melawat, menjamah, mempunyai pengalaman pribadi bersama mereka Tuhan, supaya mereka bertobat terima Tuhan Yesus dan membuka hatinya dan dibaptis tahun ini. Dan kami juga berdoa berkati usahanya di Rosabel Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya, lawatan-Mu terjadi atasnya, kemurahan-Mu terjadi atasnya demi nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan supaya income-nya terus naik setiap harinya dan setiap bulannya berkelimpahan demi nama Tuhan Yesus dan mencukupi semua kebutuhan yang ada. Dan kami berdoa apa yang dibuat, apa yang diberkati menjadi keberhasilan dalam hidup mereka. Dan kami terus juga berdoa ya Tuhan untuk Timur Tengah, perdamaian terus terjadi di Timur Tengah, kiranya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi di Timur Tengah ini Tuhan, supaya banyak pertobatan terjadi di mana-mana di seluruh Timur Tengah menjadi damai dan mempercepat hari kedatangan-Mu kedua kalinya. Begitu juga untuk bangsa Amerika, bangsa Indonesia, bangsa Cina, India, di seluruh dunia. Tuhan pertobatkan mereka dulu, negara-negara di dunia ini, jangan keraskan hatinya Tuhan, kiranya terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Sangat pribadi berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan, tolonglah supaya bangsa pilihan Tuhan ini dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus. Sangat pribadi jangan keraskan hatinya ya Tuhan, berkati bangsa ini. Dan tak lupa terus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk mereka, berdoa syafaat Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu terus turun untuk doa syafaat kami ini Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan, kami berdoa untuk Ardiana Tarikan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh keluarganya Tuhan, Kau lawat, Kau jamah, kedua orang tuanya dijamah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kedua orang tuanya sembuh dari stroke, mujizat terjadi. Kami terus berdoa untuk adanya dan damai dan sukacita kasih Tuhan turun atasnya. Kami juga berdoa untuk Gunadi Tuhan Yesus, dan supaya hidupnya jadi berkat dan memberkati banyak orang, sehat jasmani dan rohani, rohnya terus menyala-nyala dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Monik Tuhan, supaya dia dapat bekerja setia kala lagi Tuhan Yesus, dan Tuhan lawat, Tuhan jamah demi nama Tuhan Yesus, supaya dia bisa bekerja dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Aurelia Lisandra, Tuhan lawat, Tuhan jamah Tuhan Yesus, supaya sekolahnya diberkati Tuhan Yesus, supaya dapat nilai yang baik dan semangat dalam bekerja, kumpulnya dijauhkan dari kebocoran data. Kami berdoa untuk Stevi dan Sosia Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun, lawatan-Mu boleh terjadi dalam kehidupannya, dan supaya bisa bekerja dan berkumpul bersama-sama dengan anaknya di LI ini. Kami berdoa untuk Eric dan Maria Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkati semua arsiteknya untuk pembukaan di tempat yang baru. Kau sediakan dananya Tuhan, dan customer sudah Kau sediakan bahkan lebih dari 3 kali lipat. Dan kami juga berdoa untuk penjualan dananya Tuhan, penjualan villa di Bali, kiranya datangkan investornya supaya bisa dibeli sama investornya dan terjual dalam bulan ini. Demi nama Yesus mujizat terjadi. Kami berdoa untuk anaknya Tuhan Yesus, Kau lawat, Kau jamah, semua sakit penyakitnya diangkat, dan dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Dodi Tuhan Yesus, Kau lawat, Kau jamah Tuhan, Pak Dodi Tuhan, Kau kasih-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi, semua angkat semua paru-paru basahnya dalam nama Yesus, mujizat terjadi, Pak Dodi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Yuko dan Kenso, kasusnya selesai. Kami berdoa untuk Pak Parkinson sembuh. Kami berdoa untuk Caroline Gunawan, ada kesatuan hati di keluarganya dalam nama Yesus. Ivena dan Andre betul-betul punya anak tahun kembar tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan Fea orang Korea juga punya anak tahun ini. Kami berdoa untuk Gropiko Tuhan, Kau jamah Sisi dan Caroline Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka. Kau lawat, Kau jamah Tuhan Yesus, supaya apa yang terus kita berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan mendengar dan melawat, menjamah, buat tangannya diberkati, apa yang dilakukannya berhasil, dan seluruh tanah-tanah yang dijual Tuhan buka jalan dan berikan investornya dan dibeli demi nama Tuhan Yesus. Dan tak lupa terus kami berdoa untuk mereka yang
pekerja pagi hari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati buat tangannya, apa yang dilakukan diberkati menjadi keberhasilan, jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal yang buruk, dan apa yang diperbuatnya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk malam hari, kami serahkan roh kami ke dalam tangan-Mu, matikan daging hawa nafsu, supaya kami bisa dikuasai hidup kami, roh, tubuh, jiwa, pikiran kami dengan firman-Mu. Takut akan Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami hidup kudus dan suci, dan kami mau tunduk akan setia akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman yang setia. Dan begitu juga kami menyerahkan apapun yang hilang di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat sesuai Amsal 6:30-31. Siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang beban berat berikan jalan keluar, yang kekurangan finansial Tuhan berkati buat tangannya. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan diberkati menjadi keberhasilan hidup mereka. Kiranya kasih anugerah damai sejahtera-Mu turun atas kami semua hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah oleh mendengar firman Tuhan, diberkatilah orang yang mau memperbaiki ibadahnya, maka mereka akan melihat janji Tuhan, anugerah Tuhan, berkat steward itu akan terjadi dalam kehidupan mereka hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin, 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 amin. Maju terus saudara di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan